Kak Talino, Bocoramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Danis Febriandi, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tentang problematika politik dan pemerintahan mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu Rulida yaitu UAS. Yang pertama, saya akan membahas tentang masalah politik yang ada di Indonesia. Saya akan membahas tentang masalah yang akhir-akhir ini sedang terjadi, yaitu masalah dalam pengelolaan bansos. Merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku, bansos secara sederhana adalah pemberian uang, barang, atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Jadi bansos ini diberikan pada saat kasus pandemi COVID kemarin terjadi untuk meringankan masyarakat-masyarakat yang miskin, yang membutuhkan, serta yang sangat memerlukan bantuan-bantuan bansos dari pemerintah ini. Secara umum, mekanisme pengelolaan bansos dibagi dalam 3 tahap, yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Permasalahan dalam program bansos paling sering terjadi pada tahap pengangguran dan pelaksanaan bansos. 2 dari 3 tahap umum tersebut di atas. Dalam tahap penganggaran, Kementerian Lembaga atau Pemda menetapkan daftar penerima bansos. Dalam konteks bansos COVID-19, Kementerian Sosial Kemensos melakukan penetapan berdasarkan data terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia. Penetapan penerimaan ini juga dilakukan berdasarkan hasil seleksi atas usulan tertulis yang masuk dari calon penerima bansos. Ini umumnya berlaku di Pemda untuk bansos berbentuk barang atau jasa. Masalah pertama terjadi pada akurasi data acuan penetapan penerimaan bansos. Seperti yang terjadi saat ini dan di daerah saya juga sering terjadi, bahwa penerima bansos ini tidak tepat sasaran, seperti ada yang pegawai tapi mendapatkan bansos, sudah bekerja, dan lain sebagainya. Jadi tidak tepat sasaran. Masalah kedua adalah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penemuan penerimaan bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos. Bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan masyarakat nyata. Jadi bansos digunakan untuk kepentingan politik, artinya banyak sekali oknum-oknum politik yang mengatasnamakan partai atau calon-calon yang akan datang seperti calon-calon legislatif atau pemimpin-pemimpin daerah mengatasnamakan sebagai mereka yang memberikan bansos, atau juga biasa ada politik tertentu yang menunggangi dari pemberian bansos ini. Temuan ini diperkuat lewat temuan studi pemilihan kepala daerah Banten tahun 2011 ketika Gubernur Pertahanan mengalokasikan bansos dan hibah ke wilayah-wilayah kantong dukungan suaranya. Pada tahap penyaluran, bansos dalam bentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank penerima bansos atau bank penyalur. Masalah politisasi dan korupsi bansos tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur. Akarnya ada pada 2 hal yang saling berkaitan, yaitu pola hubungan patron-klien yang masih dominan dalam struktur masyarakat, dan politik biaya tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Jadi kemarin seperti yang kita tahu terjadi kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh pejabat kita, ya sudah tahu mungkin. Jadi ini adalah salah satu problematika yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana politik ini sangat kotor yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Sementara itu, iklim politik biaya tinggi di Indonesia menuntut modal besar dari politikus untuk membiayai pencalonan dan kampanye politik. Korupsi anggaran publik termasuk bansos menjadi salah satu jalan untuk memenuhi tuntutan ini. Jadi mereka memanfaatkan pemerintah dan mengganti judul bansos menjadi seperti untuk pencalonan mereka, seperti pembagian sembako dan pembagian uang tunai seperti itu. Jadi politik bansos ini yang terjadi waktu kemarin-kemarin itu sebenarnya tidak patut dicontoh oleh masyarakat, dan ini harusnya menjadi tamparan keras pemerintah untuk menyeleksi pejabat-pejabat yang menduduki jabatan-jabatan yang penting dan intim. Selanjutnya saya akan membahas tentang masalah pemerintahan yang ada di Indonesia mengenai COVID-19.
COVID-19 telah berlangsung 1 tahun lebih di Indonesia sejak kasus pertama kali ditemukan pada tahun 2020. Penanganan pandemi belum optimal sehingga penyebaran virus terus berlangsung dan terus bertambah jumlah korban jiwa. Tidak efektifnya kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor permasalahan yang sangat penting untuk kita semua. Jadi pemerintah banyak sekali membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan penanganan COVID-19 sehingga pemerintah banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan sehingga hasilnya banyak sekali program-program kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Dan juga permasalahan yang sekarang adalah di 2022 ini pemerintah harus membangkitkan di sektor ekonomi, industri, dan pendidikan. Jadi pemerintah mempunyai masalah-masalah yang sangat besar menurut saya, sehingga harus diselesaikan. Sehingga tugas pemerintah saat ini adalah gencar menanamkan UMKM agar ekonomi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat naik karena ketertinggalan akibat pandemi COVID-19. Mungkin saat ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bocaramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata. Salam sejahtera untuk kita semua.